karir sinetronnya akan bisa jatuh kalau dia nanti jadian sama Ria Ricis. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kalian sudah nonton konten yang sebelumnya, spesial untuk para Harcis di sini. Pertanyaannya sebenarnya satu. Dari kemarin itu saya bacain tentang Ricis, dan tapi gimana ya perasaannya Haris Friza saat para Harcis ini menginginkan Haris Friza dan Ricis ini balik lagi. Di saat sekarang ini, yang pertama dia sedang dalam penyembuhan dari COVID. Semoga lekas sembuh, pulih ya maksudnya, karena sembuh sih sudah. Dengan sinetron yang bertambah, terus semua ketenaran, dapat rezeki yang juga lebih dibandingkan dengan awal waktu pertama kali dulu Harcis ini ada. Kira-kira sekarang ini Haris Friza seperti apa ya? Jangan-jangan ada wanita lain yang sudah memiliki hatinya, atau ternyata ada yang lain yang mengancam keberadaan hubungan mereka berdua dan bisa membuat kepunahan para Harcis ini. Kartu apa saja yang akan muncul, dan ini adalah perasaan Haris Friza saat para Harcis ini meminta kalau dia ini sebaiknya balikan lagi. Kalau belum pacaran masa balikan ya, pokoknya disuruh punya hubungan disuruh sama Ria Ricis dan didoakan agar bisa segera menikah. Para Harcis yang ada di luar negeri, coba di sini komen semua, karena saya lihat banyak Harcis di sana. Apakah kisah cinta kalian juga sama-sama seperti Harcis ini tadi yang terpisah karena satu dan lain hal? Mau dibacakan kartunya? Itu nanti aja. Oke, kita akan lihat lagi bahwa kalau dibilang mau atau enggak, posisinya kegantung. Karena Haris Friza saat ini itu, ya, sebagai laki-laki loh ya, ini patokannya tuh kan pasti sahabatnya nih, si Rizky Bilar ini tadi. Dia itu diberikan dua hal yang dia harus kejar nih. Satu, secara karir. Atau kedua, secara Rizky Bilar juga udah mau nikah. Dan nikahnya pun itu di luar rencana loh. Kalau menurut saya sih, Bilar ini pengen nikah lebih lama lagi nanti. Tapi begitu ketemu Lesti, ternyata cocok dan wah, ini sayang kalau dilewatkan. Nah, kalau saya pikir ini lebih yang pertama. Jadi kayaknya Haris Friza ini masih bimbang, galau di persimpangan jalan, dan lebih memilih untuk daripada galau, kejar karir dulu deh. Ini yang kalau saya lihat. Jadi sepertinya dalam kebimbangan hatinya ini. Jadi kalau boleh saya bilang kan, Rizky Bilar dan Haris Friza ini sebelum akhirnya tahun 2020, mereka ini membintangi sinetron tapi kan nggak terus dapat sinetron yang bagus seperti itu. Dan akhirnya kalau boleh saya katakan, karena kejadian yang Rizky Bilar itu, terus Haris Friza ini bareng juga, akhirnya bakatnya ini terspot dan spotlight dengan lebih maksimal lagi. Akhirnya orang-orang sekarang ini kayak sering yang menginginkan kalau dia ini ada di acara mereka. Beberapa stasiun TV juga seperti itu, dan Haris Friza melihat ini adalah kesempatan yang nggak bisa dilewatkan. Sehingga kalau boleh saya bilang saat ini fokusnya itu lebih ke karirnya dia. Sehingga kalau ada yang terus ngomong udah mendingan sama Ricis dan sebagainya, ya dipertimbangkan, tetapi dia selalu akan mengcompare itu dengan kondisi karirnya itu tadi. Oke, berikutnya dia tuh merasa penasaran karena ya, at least dia ini masih kayak pengen ngejar sesuatu yang ini kalau Bilar bisa, gue juga bisa, seperti itu. Bukan rivalry ya, tapi lebih ke kayak wah, ini adalah momen yang bagus nih untuk orang-orang yang ya seusia mereka, dan takut kalau seandainya nanti umur 30 itu deket kan, itu terus karirnya ini akan meredup. Jadi kalau boleh saya bilang di sini, ini kayak dia masih fokusnya benar-benar ke situ, dan barometernya ini Rizky Bilar. Sehingga kalau sekarang disuruh seperti itu, pertimbangannya akan tetap sama, hal-hal yang seperti itu tadi. Tapi sebenarnya adalah satu hal yang positif di sisi Ria Ricis, karena karakternya hampir sama. Nanti kita akan bahas tentang itu. Kalau seandainya memang iya, nah, Ria Ricis pun itu bukan tipenya Haris Friza. Haris Friza itu kalau saya pikir sih tipenya tipe-tipe wanita yang nggak berhijab. Terus dia ini yang mungkin ada blasteran, mungkin ya, you know, yang saya maksud kalian tahu. Tapi Rizky Bilar pun seperti itu. Sampai akhirnya dia ketemu dengan, ya, kalau saya pikir tadinya mungkin berpikirnya, wah, nanti akan ketemu dengan orang yang suka makan steak, makan burger. Tapi ternyata
warung makanan nasi Sunda juga enak. Nah, ini yang saya pikir juga akan terjadi dengan Haris Friza. Dan kalau ternyata ini bisa terjadi, sebenarnya ini adalah cerita Rizky Bilar yang terulang kembali. Dan ini malah akan lebih baik. Artinya, ternyata memang mereka menemukan seseorang yang saling bisa melengkapi. Beda asalnya, tapi begitu ketemu mereka ini cocok. Dan kalau ini cocok, lucu kan guys, kayak mereka berdua, ini tinggal satu lagi nih. Tinggal Adiska nanti dapat yang karakternya sama, kecil, berhijab juga, udah cocok. Bikin sinetron berenam itu kayaknya. Jadi, kalau boleh saya bilang di sini, ini sebenarnya satu hal yang blessing in disguise. Kayaknya akan orang melihat ini bahwa sebagai sesuatu, waduh, berarti nggak mungkin saat ini dong. Tapi, kalau ternyata jadi, ini akan jadi sesuatu yang luar biasa. Dan pemikiran itu sebenarnya sempat terfikir karena ketakutannya juga adalah kalau nanti umur 30, terus namanya meredup. Kalau ternyata ini menikah, ini saya kasih tahu ya. Ini Haris Friza juga berpikir kalau di umur 30 terus karirnya ini nanti kan puncak itu pasti akan, setelah puncak kan akan turun kan. Nah, setelah itu akan apa? Dan kalau seandainya dia memutuskan bersama dengan Ria Ricis, karirnya ini akan terus membesar. Karena kalau saya pikir ya ini satu hal yang menjadi nilai tambah, nilai lebih mereka berdua. Tetapi apakah mereka berdua ini memang cocok atau tidak? Itu mungkin lain hari. Tapi yang saya lihat di sini, Haris Friza memikirkan hal itu juga. Jadi kalau dipikir bahwa, wah ini kok kayaknya nggak ada pergerakan sama sekali. Salah, karena Haris Friza pun berpikir dan berstrategi hal-hal seperti itu. Loh, artinya nggak cuma cinta aja. Ya cinta kan ada banyak sekali elemennya. Kamu kan kalau misalkan menyukai seorang pria seperti itu, ada dua pria, satunya ganteng tapi biasa-biasa aja, yang satu lagi ganteng tapi kaya raya, coba pilih yang mana. Jadi kalau saya pikir sih, ini adalah satu hal yang jelas harus dipertimbangkan. Dan ada satu hal juga yang ditakutkan di sini adalah takut kalau nanti Harcis ini over ekspektasi. Bagaimanapun juga Haris Friza ini adalah artis sinetron, beda makhluk dengan Ria Ricis yang memang seorang YouTuber. Nah, YouTuber ini punya satu kedekatan dengan para pendukungnya. Sedangkan kalau artis sinetron ini sebelum mungkin 2-3 tahun yang lalu nggak akan bisa ngobrol sama seperti sekarang ini. Terutama saat sinetron belum di-upload di YouTube. Tapi dengan seperti ini dan kebesaran ikatan cinta, samudera cinta, dan cinta-cinta yang lainnya ini tadi, kayaknya mereka berdua ini sudah bisa saling mengerti satu sama lain. Dan ada satu ketakutan di dalam Haris Friza ini tadi. Nanti kalau ternyata jalan sama Ria Ricis, segala-gala diatur, segala-gala diarahin, malah jadi sesuatu yang nggak nyaman, nggak enjoy, apapun itu dia manusia, dan dia juga kadang-kadang pengen me time sendiri. Nah ini loh yang kalau saya bilang tetap memerlukan kalian semua Harcis untuk bisa dan selalu mendukung dan nggak baperan. Dan kalau dilihat dari tidak hanya itu saja, dia itu cuma takut nanti karir sinetronnya itu akan jatuh saat dia bersama dengan Ria Ricis. Ya, betul banget. Karir sinetronnya akan bisa jatuh kalau dia nanti jadian sama Ria Ricis. Karena, lihat, orang yang nonton sinetron itu baperan sama tokohnya. Dan kalau saat di dunia nyata mereka nggak barengan juga, ngamuk mereka nanti. Karena mereka nggak bisa memisahkan antara realita dan fantasi. Jadi saat nanti kebayang Haris Friza ini berperan jadi seorang cowok, terus kemudian dapat pemeran cewek, misalkan siapa deh nanti, Natasha Wilona atau siapa, orang pasti akan, wah ini nggak bisa. Dan itu either dua, orang nggak mau nonton sinetronnya, atau kalau nggak ini dibully nih si pasangan aslinya. Nah ini loh yang kalau menurut saya hati-hati sekali. Dia harus memilih. Dan kalau dia harus memilih, artinya mungkin saja di hatinya, aduh ini harus mengorbankan sinetron atau enggak. Karena sinetron ini pun adalah satu kefanatikan yang berbeda dan sama-sama luar biasa. Kalau juga penyebab lainnya itu ada, itu mungkin lebih ke hal-hal kayak masa lalu yang ingin dibuktikan, ada sesuatu yang ada hubungannya dengan cinta di masa lalu yang mungkin dia harus, kalau saya pikir ya, bukan masih mengingat ya, tapi kadang-kadang misalkan saya pernah sama seorang mantan terus putus, kan pemikiran kayak aku yang dahulu bukanlah aku yang aku dahulu bukanlah aku yang sekarang. Jadi rasanya kayak pengen buktiin ke mantan kalau apa yang dulu dituduhkan itu nggak benar. Nah, bukan exactly seperti itu, tapi kayaknya ada rasa-rasa seperti itu sehingga karir ini kayak jadi sesuatu yang luar biasa. Atau dia mungkin juga ingin membahagiakan orang tuanya. Tapi jika memang ternyata iya, saya pikir sih
Doakan ya, moga-moga Haris Friza di tahun depan ini karirnya akan melompat dengan pesat, dan nanti sebelum umur 30 ini dia merasa kalau ya sudahlah, ini saatnya dia settle down, saatnya dia harus menemukan pasangan dan bisa hidup bersama-sama. Untuk yang dipikirin ini nggak cuma karir saja. Nah, saat itulah nanti mungkin Ria Ricis akan bisa masuk, dan kalau saya pikir akan bisa bersama-sama. Tapi apakah Ria Ricis akan bisa menunggu sampai selama itu? Karena kalau saya lihat lagi, masih akan agak lama. Jadi Haris Friza ini masih ingin berkarir sekitar 3-5 tahun lagi, sehingga bisa dipastikan kalau menikahnya ini di atas umur 30. Akankah Ria Ricis akan mau menunggu selama itu? Tetapi kalau saya pikir udahlah, nggak usah berpikir sampai sejauh itu tadi. Mendingan ya nggak usah ngoyo, nggak usah kalau ini kan ngoyo nih, nggak usah ngoyo, jalanin aja. Kalau saya pikir Haris Friza ya cobalah ngonten lagi bareng Ria Ricis. Siapa tahu nanti akan ada sesuatu yang berbeda, dan kalaupun ternyata enggak ya jadi teman juga nggak apa-apa. At least para Harcis ini nggak dibiarkan merana dengan nggak melihat mereka berdua ini bersama-sama dan melakukan sesuatu yang menunjukkan kebersamaan yang akan lebih baik lagi. Tapi memang kondisi pandemi seperti sekarang ini menghalangi banyak orang, dan mungkin juga ini yang menghalangi cinta mereka untuk bersama. Tapi itu tadi yang kalau saya pikir jadi pertimbangan, dan apa yang dirasakan oleh Haris Friza. Apakah betul, apakah tidak? Kartu saya sih seringnya betul ya. Tapi yuk kita ngobrol, tulis komentar kalian di bawah ini. Dan untuk kalian semua yang memiliki satu permasalahan yang sama, silahkan hubungi saya, dan kita akan buka kartunya. Kita akan lihat kalian ini cocok atau enggak dengan pasangan kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.